Yang terhormat Ketua MUI Kota Bandung dan jajarannya, yang kami hormati para peserta pendidikan Kadar Ulama Angkatan Ketiga yang mengambil tema Kita Bangun Generasi yang Soleh, Khodimul Ummah dan Sohibul Hukumah. Pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan pembukaan seremonial pendidikan Kadar Ulama Angkatan Ketiga Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung tahun 2025 Miladiah. Perkenankan saya Ismail Solihin menyampaikan susunan acara yang akan kita lewati dari pagi hingga jelang siang hari ini. Yang pertama, pembukaan sudah saya lakukan. Yang kedua, kita akan mengikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 sampai 13 yang akan dibacakan oleh Ustadz Saiful Alam. Yang ketiga, kita akan mendengarkan laporan Panitia PKU 3 yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Diklat Kiai Haji Dr. Hajar Sanusi. Yang keempat, kita akan bersama-sama menyimak kuliah perdana PKU dengan tema Peran MUI sebagai Khadimul Ummah dan Sohibul Hukumah yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Kota Bandung Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Dan yang terakhir, kita akan bersiap-siap untuk berangkat menuju pesantren PMIQ di Cimaung, Kabupaten Bandung. Demikian rangkaian acara yang akan kita ikuti pada pagi sampai menjelang siang hari ini. Untuk acara kedua, marilah kita sama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 sampai 13 yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Alam. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ya sudah. Kepada Ustadz Saiful Alam yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran, semoga barokahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang bersangkutan dan juga kepada kita sekalian yang menjadi mustami pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menyimak paparan dari Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang memiliki tema mohon maaf kita akan menginjak kepada acara yang ketiga, yaitu laporan panitia PKU yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Diklat Kiai Haji Dr. Hajar Sanusi. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillahilladzi la arju illa fadlah wa la akhsha illa adlah wa la a'tamidu illa qawlah wa la tamassaku illa bihablillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. As-Samahah Ustaz Profesor Dr. Kiai Miftah Farid yang saya hormati, para pengurus harian dan juga Komisi MUI Kota Bandung yang saya hormati, juga para peserta pendidikan kader ulama marhalah ketiga yang saya banggakan. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang di ruangan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita di sini dan keikutsertaan kita dalam PKU pada hari-hari yang akan datang menjadi amal soleh dan menjadi investasi kita untuk kita raih keuntungannya kelak di seberang makam. Selamat datang. Semoga Allah menyertai kita bersama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan laporan atas nama Panitia Pendidikan Kader Ulama, khususnya kepada As-Samahah Al-Ustaz guru kita Kiai Miftah Farid, bahwa PKU atau Pendidikan Kader Ulama hari ini dan insya Allah 4 hari ke depan adalah merupakan angkatan ketiga setelah melalui angkatan pertama dan kedua. Angkatan pertama dilaksanakan pada tahun
2023 dan 2024, karena waktu itu mengambil waktu Desember dan Januari. Angkatan kedua dilaksanakan pada akhir tahun 2024, dan sekarang ini kita laksanakan sebelum akhir tahun, karena boleh jadi para peserta merasa keberatan andaikan di akhir tahun, di saat-saat harus berkumpul bersama keluarga. Seperti pendidikan kader ulama pertama, bahwa kita mengambil tempat di pesantren modern ilmu Al-Quran Cimaung, Kabupaten Bandung. Itu tentu saja ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertama, pesantren merupakan pusat keilmuan keislaman tradisional yang barangkali selain kita menerima pencerahan dalam tanda petik dari para narasumber, tapi kita juga bisa menggali sendiri di pesantren tersebut, karena seperti kita ketahui pesantren itu memiliki sejumlah kitab-kitab yang bisa kita eksplorasi sendiri untuk menambah pengetahuan kita. Itulah alasan pertama. Pesantren pusat keilmuan yang insya Allah menjadi sumber keilmuan buat kita semua. Sementara alasan kedua adalah sangat psikologis. Kalau sekiranya para bapak ikut serta dalam pendidikan kader ulama itu di sini, di kota Bandung, yang tidak jauh dari tempat tinggal kita bersama, boleh jadi di sela-sela kegiatan itu akan ada yang nyolong waktu pergi atau pulang ke rumahnya menemui keluarganya. Di Cimaung tidak mungkin terjadi, karena itu jauh di Kabupaten Bandung. Jadi inilah alasan psikologis, mau tidak mau, suka atau tidak suka, selama pendidikan itu berlangsung, bapak-bapak dikunci di pesantren modern ilmu Al-Quran, dan barangkali sebentar pun tidak boleh dan tidak diizinkan berjumpa dengan keluarga. Peserta sekarang As-Samahah Al-Ustadz itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau pada waktu PKU pertama diikuti oleh 32 orang, kemudian pada angkatan kedua masih angkatan pertama yang ikut serta itu diikuti oleh 36 orang. Tapi sekarang ini lantaran tiap kecamatan wajib mengirimkan 2 orang peserta, maka total 60 orang ditambah dengan utusan khusus dari Pimhar Kota Bandung sendiri. Jumlahnya 61 orang. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai laporan. Titip kepada para peserta, jangan berasumsi bahwa setelah menjalani PKU kita akan menjadi ulama, sebenar-benar ulama. Ini hanya merupakan langkah awal menuju ulama yang sebenarnya, yang kualifikasinya sudah dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Ulama yang benar-benar ulama adalah mereka yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mencari keridhaan manusia dengan mengundang kemurkaan yang maha kuasa. Kalau mereka disuruh memilih apakah keridhaan manusia atau keridhaan Allah, maka mereka akan pilih keridhaan Allah walaupun dibenci oleh manusia sendiri. Ini kriteria ulamaul akhirah. Yang kedua, kita harus menjadi nurani umat, seperti ulama-ulama zaman Qarun. Tatkala ada orang yang tertarik dengan kehidupan duniawi,
ada ulama yang saat itu mengingatkan, wailakum sawabullah khair, celaka kalian menghendaki kehidupan dunia seperti Qarun, padahal pahala dari Allah kelak di seberang makam jauh lebih baik buat kalian ketimbang kekayaan dunia. Sementara yang ketiga, barangkali masih banyak kriteria ulama akhirah yang menjadi obsesi kita bersama adalah kita harus tegak berdiri walaupun sendirian dan ditinggalkan oleh orang lain tatkala kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Tak boleh takjub dengan besarnya dunia, dengan hebatnya kekuasaan manusia, tapi kita harus tegak berdiri demi kebenaran dan keadilan. Inilah barangkali ulamaul akhirah yang kami sangat harapkan bersama, yang hadir di sini juga ulama-ulama yang lain berada dalam barisan atau kapilah ulama-ulama tadi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam laporan ini. Selamat mengikuti PKU. Mudah-mudahan Allah menyertai kita sehingga para bapak peserta PKU bukan sekedar memperoleh ilmu yang berguna, tetapi mampu mengimplementasikannya dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ketua Komisi Bidang Diklat Kiai Dr. Haji Sanusi yang telah memberikan laporan panitia PKU, ikut juga memberikan pesan yang demikian sangat mendalam bagi para peserta pendidikan kader ulama angkatan ketiga. Selanjutnya marilah kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Kota Bandung, Profesor Dr. Kiai Haji Farid, yang akan menyampaikan kuliah perdana PKU dengan tema peran MUI sebagai khadimul ummah dan shahibul ummah. Kepada para peserta sekalian, mohon dipersiapkan catatannya ya, untuk bisa mencatat pesan-pesan penting yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Kemudian kami juga memohon kesediaan dari rekan kami Dr. Kahar Mulyani untuk menjadi moderator sekaligus pemimpin acara pada sesi kuliah perdana PKU. Kepada Dr. Kahar Mulyani MM, kami silakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Dan waktu kami sediakan bagi beliau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan limpahan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan berkumpul pada pagi hari ini. Dan semoga selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta pada hari ini kita menginjak kepada acara yang ketiga, yaitu kuliah perdana yang akan disampaikan oleh guru kita dan juga Ketua Umum MUI Kota Bandung, yaitu Bapak Profesor Dr. Miftah Farid. Pada beliau kami persilakan untuk mengambil tempat. Dari pengurus MUI Kota Bandung, kepada para peserta saya sampaikan selamat datang dan selamat mengikuti acara pelatihan kader ulama dan kader dai yang menjadi garapan dari Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah yang dipimpin oleh Pak Dr. Rajab.
Saya mohon maaf tidak bisa ikut ke sana karena kebetulan ini bagian tugas ke Lembang juga melaksanakan tugas program MUI Kota Bandung yang akan melaksanakan juga melakukan pelatihan umroh massal untuk ibu-ibu dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung, hampir 900-800 lebih. Jadi saya harus ke Lembang koordinasi dengan berbagai pihak untuk pelaksanaannya nanti hari Selasa. Baik, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa bertemu, bersilaturahim. Mudah-mudahan ini meningkatkan semangat kita untuk melanjutkan apa-apa yang selama ini sudah kita kerjakan, khususnya dalam kegiatan dakwah. Perlu saya sampaikan bahwa MUI secara nasional itu didirikan tahun 75. Yang pertama yang memimpinnya adalah Buya Hamka, kemudian Pak Hasan Basri, ya, tokoh-tokoh yang dulu terlibat di dalam konstituante. Dan kemudian selanjutnya antara lain adalah yang kemarin menjadi wapres Pak Maruf Amin, dan sempat juga Pak Miftahul Ahyar dari Suriah, dan yang sekarang MUI di Jawa Barat sendiri sudah berdiri sejak tahun 58. Dan yang menarik, MUI di Jawa Barat itu ketua pertamanya adalah Pangdam Siliwangi, ya, Pak Darsono. Sedangkan di Kota Bandung, ya kira-kira sekitar tahun itu juga berdiri, juga diawali pimpinannya itu adalah juga dari dari Angkatan Darat waktu itu, mungkin sesuai dengan tuntutan situasi pada waktu itu. Nah, sekarang ini tentu saja tidak ada Angkatan Darat yang memimpin MUI karena semuanya diserahkan sekarang ini kepada para ulama, para zuama, pimpinan ormas yang ada dan lain-lain. Seperti tercantum di depan, jadi Majelis Ulama ini sebagaimana juga dalam anggaran dasar, kira-kira MUI itu pertama adalah mengkoordinir ulama, dan yang kedua adalah membina umat, dan yang ketiga menyertai umaroh untuk bersama-sama membangun negeri tercinta ini. Oleh karena itu mungkin bapak-bapak dan saudara-saudara bisa melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Majelis Ulama baik nasional maupun di Bandung ini, mempertimbangkan tiga hal itu: ingin dekat dengan umat, bersama umat, tapi juga ingin merangkul semua ulama, punya latar belakang ormas apapun, dan yang ketiga selalu berusaha untuk bersama-sama umaroh, dalam hal ini Pemda Kota Bandung. Jadi memang itulah kerjanya. Semuanya ini tentu dimaksudkan untuk melahirkan sebuah alternatif kemaslahatan. Di samping ada lembaga-lembaga perjuangan, lembaga-lembaga dakwah dengan pendekatan yang macam-macam. Izinkan saya ingin menyampaikan sedikit cerita sejarah. Pada waktu 632 Rasulullah SAW wafat, sampai beberapa hari beliau itu tidak dikuburkan. Untuk kita, ya untuk kita, Pak Majikan terdominan. Ya, mumpung tidak ada istri saya. Jadi berhasillah ibaratkan administrasi kenegaraan umat, yudikatif, legislatif, eksekutif di zaman Umar, penggajian aparat zaman Umar, pengaturan persentase harta rampasan perang di zaman Umar, Baitul Malnya, banyak kerjaan selain perluasan daerah. Umar waktu itu mengusulkan, Abu Bakar kan, prosesnya saya tidak begitu baca, tapi mengusulkan dan semua setuju. Umar menunjuk Abu Bakar menunjuk Umar mewasiatkan para senior pada waktu itu dipilih beberapa orang, dan terpilihlah kemudian pada waktu itu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sejumlah nama, dan disepakati urutan tua Utsman bin Affan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah setelah Utsman meninggal dunia karena dibunuh oleh orang-orang dari Mesir yang tidak puas dengan gubernur kemudian ini penuh dengan misteri, siapa otaknya, siapa ini. Yang jelas ada surat yang palsu kepada masyarakat seolah-olah Umar tidak adil begitu. Kemudian Utsman terbunuh, sering baca Quran.
Kemudian Ali muncul sebagai the man of the crisis dalam keadaan konflik, dalam keadaan ini muncul sehingga timbul dalam tanda kutip suudzon, macam-macam dugaan sampai sekarang, dan pada waktu itulah membelahnya Sunni dengan Syiah, yaitu terutama setelah Muawiyah yang merubah sistem kekhalifahan dengan monarki keturunan, tunjuknya anaknya tidak pakai ijazah palsu padahal putranya apa aja? Yazid sampai lupa. Yazid bin Muawiyah. Ternyata dia tidak siap sebetulnya, dia cuma ditunjuk oleh orang tuanya. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti bagi dalam sejarah, ternyata pada zaman kepemimpinan Muawiyah itu juga Islam menyebar kemana-mana. Nah, tentu penyebar ini bukan karena sendiri dia. Ada beberapa sikap yang saya kira baik untuk kita renungkan. Mereka tidak puas dengan sikap Yazid, sampai cucu Rasulullah yang sangat disayangi Husain dibunuh, peristiwa Karbala itu. Kemudian Ali juga kan terbunuh dan seterusnya terbunuh. Dari sejak itulah ada semacam reaksi yang macam-macam. Ada yang sempat bergabung, sudahlah bagaimanapun ini pemerintahan ini diselamatkan gitu. Siapapun pemimpinnya dia orang gabung dengan dinasti Umayyah, mungkin dengan hati yang tidak senang tapi harus diselamatkan dan lain-lain. Kalau cari proyek saya kira benar-benar nggak ada waktu itu. Kemudian yang kedua, ada yang meninggalkan, nggak mau ikut, tapi bergabung dalam kelompok pemikir-pemikir. Itulah yang banyak konsentrasi, menghimpun hadis, menghafalkan hadis, meriwayatkan hadis, ya, seperti Abdullah itu tadi meriwayatkan ratusan hadis, ternyata bermanfaat. Dan yang ketiga, ini yang ingin saya sampaikan, ada sekelompok untuk gabung, rasanya nggak sampai hati bergabung dengan Muawiyah karena mereka tahu ini licik untuk melawan terus. Bagaimanapun dia orang Islam, ada yang melawan terus, Syiah hanya saja melawan terus itu. Kemudian ada yang melawan kelompok spiritualisme, nggak pikir itu tapi mengembangkan kelompok ajaran-ajaran tentang zikir dan lain-lain. Itu yang diwarisi oleh dunia sufi lah. Nah, yang ingin saya sampaikan, ada sekelompok waktu itu untuk gabung, barangkali tidak siap, untuk melawan, menghabisin waktu bertengkar dengan teman sendiri. Mereka melakukan usaha menyatukan kekuatan berdakwah waktu itu dengan mereka pemilik modal, orang-orang kaya. Mereka bersama tinggalkan kota Madinah, berjalan ke timur, menyebarkan Islam. Setiap yang ada daerah yang dilewati dibikin bimbingan bisnis, dibikin masjid, dibikin pendidikan. Puluhan tahun sampai ke Cina. Ternyata kelompok inilah yang kemudian melahirkan sebuah peta internasional Islam. Lahirlah Afghanistan, Pakistan, Turkistan. Kalau Magetan tidak masuknya ke dari Jogja. Sampai ke Cina. Saya sempat dengan teman-teman mengunjungi kuburan para sahabat yang sampai di sana. Saya maksudkan begini, ternyata dari keadaan konflik politik apapun, orang kalau punya komitmen kepada Islam, ada yang bisa dikerjakan. Kalau memang tidak siap bergabung dengan alasan macam-macam, silakan, tapi nggak usah berkelahi. Ya, yang masuk di dalam tetap mewarnai, tetap sejahat-jahatnya Muawiyah adalah orang Islam, dan ternyata luar biasa. Konon kabarnya Islam masuk di Aceh pun di zaman Muawiyah, ya, awal-awal. Tapi jelas mereka punya jasa, banyak prestasi. Dan kemudian yang ketiga adalah kelompok yang ya mungkin eksklusif, tapi mereka memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat yang lemah, masyarakat yang tidak nyaman dengan aktivitas politik yang seperti itu, aktivitas bisnis juga enggak. Itu kelompok spiritualisme yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok tarikat, kelompok tarikat banyak sekali. Nah,
Kira-kira di MUI di mana ini? Kira-kira menurut tema saya, kita ini coba-coba mengikuti kelompok yang tadi. Biarlah kami tidak ikut dalam praktis politik. Nanti dicalonkan dan malah menyalonkan. Yang kedua, mau melawan habis tenaga. Ya mudah-mudahan kalau yang gugur barangkali ini yang bisa dilanjutkan. Kenapa saya sebutkan ini? Kelahiran MUI itu dalam suasana begitu. Suasana pada waktu DI berkembang berlawan pemerintah, lahir kelompok orang Islam, deketan tentara Siliwangi, dan di Jawi pusat pun tahun 75 suasana seperti itu. Sedang ada konflik di pemerintahan di bawah pimpinan Pak Harto. Di sisi lain ada kekuatan, maka mereka tinggalkan ijtihad masa yang lalu yang di konstituen dan bergabunglah di MUI kira-kira tahun 75. Nah ini saya kira bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tidak perlu semua kita harus aktif dan praktis politik, tapi yang aktif di praktis politik kita pun punya kewajiban untuk terus memberikan bimbingan ataupun saran masukan, dan inilah tugas para MUI. Oleh itu jangan kaget kalau MUI ini dekat dengan pimpinan partai, dekat, nggak punya musuhan. Kita undang ke sini, kita ngobrol, dan tetapi kita bekerja berusaha sesuai dengan garapan kita, yaitu kegiatan membina umat. Tadi mengawal terus dengan Umaro menyampaikan. Sudah ada beberapa tulisan kita sampaikan untuk Kota Madiun tentang kebersihan, kemudian tentang kejujuran. Bikin saya ratusan buku ke KPK tentang kejujuran dan sekarang mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada sumbangan kita yang bisa kita lakukan. Mungkin ada yang tidak senang dengan cara begitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan membenci, nggak apa-apa. Tidak perlu sama kita masing-masing saja. Jadi saya ingat tahun 70 saya menyelesaikan S1 di Solo, karena waktu itu saya jadi ketua umum Dewan Mahasiswa, kemudian ketua HMI, ketua KMI, jadi agak bapak pintar-pintar ngomong, jadi rada bodoh tapi pintar ngomong, jadi ketua gitu lah kira-kira. Karena saya aktif di organisasi, termasuk yang dipanggil ke Seskuat, kumpulkan tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia. Nah, saya mewakili Solo di Seskuat. Dari pergaulan itu saya banyak kenalan di TB. Ceritanya aktivis bekas ketua Dewan TB. Jadi begitu keluar, saya gabunglah ceritanya banyak. Bergabunglah dengan teman-teman di ITB menjadi mungkin dosen pertama dari Fakultas Agama, begitu jadi dosen seni rupa. Nah, saya dibawa oleh para senior. Ingat Profesor Sandali waktu itu, kemudian Pak Imanuddin, tokoh-tokoh aktivis di ITB, ketemu dengan Muhammad Nasir. Muhammad Nasir yang bekas Perdana Menteri itu, Pak Nasir masih ada. Karena saya berkecimpung dalam politik, waktu itu Pak Imanuddin mengatakan, Pak, ini nasihatnya nih, politisi muda politik itu Pak Nasir. Ya saya nggak terlalu jauh, saya dengan Pak Nasir dulu Perdana Menteri, masih kecil. Jadi ya saya diam aja senyum. Beliau mengatakan, saya ingat betul Pak Nasir bilang, gimana, mau terus politik? Nah, saya diam. Kalau kamu ingin melakukan cepat perubahan, kalau kamu ingin cepat populer, ingin cepat kaya, cepat di penjara, ambil politik. Saya bilang 1, 2, 3 siap tuh, hayong lagi tuh yang pengarang. Tapi yang terakhir penjara, waduh ngajar. Jadi ini pengalaman saya terus berkenan. Ingat terus pesan Pak Nasir itu. Yang paling ingat itu sifat di penjara. Tapi dengan takdir Allah rupanya harus jadi ketua umum, harus menjadi ketua umum MUI, maksudnya aktif MUI, dan kemudian bergerak di bidang dakwah dan bidang takdir Allah seperti itu. Allah. Apa yang saya sampaikan kepada yang muda-muda, silahkanlah mana yang terbaik, tapi saya yakin bergerak di bidang kegiatan dakwah, bergerak di bidang kaitan dengan masyarakat, mungkin ya resiko agak kecil, tapi jangan harapkan cepat benghar. Nggak apa-apa, yang kaya juga makannya nasi uwapan sewawe itu. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki.
kira-kira MUI ini antara lain menampung nih teman-teman. Kalau pimpinan partai tidak akan jadi pengurus MUI, ya kan di partai tapi tetap bersama-sama kita membina umat. Kalau PNS boleh, karena saya juga PNS 40 tahun. Nah inilah kira-kira bagi saudara-saudara mungkin baca-baca tentang MUI. MUI ini menampung bapak-bapak yang dulu di asalnya di konstituen itu, pimpinan-pimpinan ormas terus berkumpul di seluruh, dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah berapa tahun, dari tahun 75, malah kalau di sini di tahun 58. Nah ini jadi dengan latihan-latihan seperti ini, seperti yang dilakukan di tempat-tempat lain, diharapkan pada saat nanti saudara-saudara ikut aktif di Majelis Ulama, tapi jangan harapkan tadi ya seperti yang disampaikan Pak Nasir, cepat populer, bisa cepat melakukan perubahan, bisa cepat kaya, dan cepat di penjara gitu. Di sejuk-sejuk aja deh itu, sing dekat ke umat, begitu bersama-sama, dekat dengan teman-teman, sahabat-sahabat, dan lintas ormas, ya lintas ormas. Jadi kita cinta NU, cinta Muhammadiyah, cinta Persis, cinta semuanya, sepanjang tidak dipatwakan sebagai aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Tentu tidak ada larangan orang MU kemudian menjadi anggota dewan, tidak ada aturan sanksi apa, yang paling tidak sing hidang yang hidang jadi tidak demo. Memang ini menyangkut imalu ala makanatikum, beramal sesuai dengan fungsi, kedudukan dan kenikmatan kita. Insya Allah menurut yang saya rasakan, mohon maaf, saya mungkin termasuk yang lama di MUI, saya merasa menikmati dalam suasana seperti ini, bisa dekat dengan semua pimpinan ormas Islam, dan bisa dengan pemerintah juga dekat lah begitu. Dan yang ketiga juga alhamdulillah dengan umat. Problemnya selalu aktif di MUI itu adalah menyangkut dana, sama bukan hanya MUI. Kita dapat bantuan dari Pemda, tapi kalau mengharapkan sebagaimana yang kita harapkan bisa menjamin, tentu nggak mungkin, dan kita juga harus tahu diri. Tapi apa yang ada kita manfaatkan, antara lain dengan kegiatan seperti ini. Saya mengharapkan betul nanti saudara-saudara, dan diantaranya sudah banyak yang aktif, tolonglah aktif untuk mengelola, membesarkan MUI di daerah masing-masing, di tingkat apapun, di kelurahan, di kecamatan, dan kita bisa bersilaturahim. Terakhir saya ingin sampaikan, aset kita supaya tahu aja, kita punya gedung, ini tanahnya tanah Pemda, sewa. Gedungnya kita bangun, masjid kita bangun, di sini juga punya tanah untuk disewakan. Tadinya mau bikin pesantren, tapi ternyata dana nggak mungkin. Dulu punya cita-cita diamanatkan oleh teman-teman Pak Mekta, mau cari dana, itu yang khusus ambil kader-kader untuk ambil doktor. Kita jamin katanya tentang macam-macamnya, biasa kerjasama aja. Ini yang belum berhasil. Saya berhasil menitipkan beberapa orang jadi dokter, tapi inginnya tadinya MUI itu ada kader-kader dari dokter, kemudian disebar itu tadi perguruan tinggi ataupun di lembaga-lembaga lain. Tapi mudah-mudahan ini pun bisa dilaksanakan. Dan terakhir, tentu saja saya mohon maaf ini nggak bisa hari ini, nggak bisa ke sana. Penutupan pun nanti oleh Wakil Ketua Umum Pak Profesor Dr. Asep, karena mungkin saya masih di Lembang itu juga. Kenapa saya pilih Lembang? Bukan karena ibu-ibu, ya, bukan karena ibu-ibu, bukan karena ibu-ibu. Kebetulan proyek Lembang itu proyek saya juga begitu. Jadi di Sinergi Foundation sebagai ketua pembina. Jadi saya mohon doa ini sekaligus saja. Saya ini sedang menghadapi 2 proyek besar yang ya kalau kurang-kurangnya hampir stres. Yang satu adalah sebagai ketua pembina di Sinergi, bangun Masjid Darul Aulia. Kita dapat titipan wakaf dari keluarga Pak Masudi. Masudi kebetulan putrinya dekat dengan istri saya. Jadi wakaf kita punya 4 hektar
hektar, kemudian ditambah lagi ada tambahan 2 hektar. Nah itu dibikin masjid dan pelatihan haji. Jadi bagi bapak-bapak nanti yang punya majelis taklim pelatihan haji mengangkat itu mayar gerah. Maksudnya mayar wisnya gerah murah. Satu, yang kedua saya mohon doa juga. Ini saya sedang memimpin proyek pembangunan rumah sakit terlalu besar di luar dugaan 8,5 hektar di Nagreg. Sekarang sudah selesai 9 tingkat, tapi ternyata alat-alat itu tuh di luar dugaan. Alat-alat rumah sakit kesehatan itu Allah luar biasa. Ini sudah keliling menghubungi beberapa pengusaha macam-macam datang kepada, tapi mohon doa harus bisa jadi ya. Yayasan Al-Ihsan ketuanya masih saja juga, tapi kan rumah sakitnya sudah diserahkan ke pemerintah pada zaman Kang Aher. Rasakan itu jadi robah lagi namanya. Ya sudah nyendiri Al-Islam. Al-Islam sana saya juga salah seorang ketuanya. Jadi ini mohon doa. Jadi global kekayaan itu, tapi kemampuan sedikit, tapi marilah kita manfaatkan ini. Jadi insya Allah di Nagreg itu menjadi rumah sakit dan sekaligus untuk lembaga pendidikan kesehatan, jadi pendidikan bidan, perawat, kemudian apalagi macam-macam. Kita menggunakan tenaga-tenaga dokter dari lulusan Universitas Islam Bandung yang sekarang sudah hampir 10.000 lulusan untuk menggarapnya. Mungkin pada suatu waktu yang akan pulang ke Garut mengajak sama Pino itu kalau mau beli tanah sekitarnya untuk kos-kosan dokter ini. Nah ini maaf ini tahadus nikmat saja, mudah-mudahan bukan karena kesombongan, karena ini adalah proyek umat. Kebetulan saja saya usia sudah tua, jadi dituakan begitu untuk cari sumbangan untuk mencari dana. Terima kasih Pak Hajar yang melaksanakan tugas ini, dan kepada bapak-bapak ketua sini, Dr. Budi, Pak Cece, Pak Asep juga insya Allah akan menyertai bapak-bapak dan pengurus yang lain. Mudah-mudahan berhasil, sukses, mendapatkan sesuatu dari sana. Apakah sesuatu itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada kelompok yang sampai ke Cina itu melahirkan barangkali sekarang pesantren-pesantren baru, atau seperti juga orang-orang yang mengelola yang ada, atau juga melahirkan pemikir-pemikir akademik yang melahirkan karya-karya keilmuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah kita. Saya mohon maaf kepada semuanya apabila selama ini saya mendapat amanah dari bapak-bapak yang lain untuk menjadi ketua umum Kota Bandung, banyak kekurangan, banyak hal-hal yang belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Dan sekali lagi bagi peserta, selamat mengikuti, manfaatkan secara optimal. Silakan gunakan kesempatan ini untuk menambah kenalan, untuk menambah silaturahim, dan ada niatnya untuk kemudian nanti disalurkan berbuat untuk kepentingan umat dan kepentingan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan curahan rahmat dan berkah kepada kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini secara resmi kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pencerahan dari Bapak Ketua Umum, Bapak Profesor Dr. Miftah Farid. Semoga itu menjadi bekal awal bagi kita semua. Terima kasih Prof, dan selamat meneruskan perjalanan berikutnya ke depan. Dan hadirin sekalian, saya kembalikan acaranya kepada pembawa acara dan kita siap-siap untuk berangkat ke tempat pelatihan. Sekian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.